Saat ini melalui jalur tebu menuju kebun pisang milik Mbah Marsan. Sik mandek sik. Ya, jadi ada satu kebun pisang yang letaknya di sebuah persawahan. Ini adalah Mbah Marsan yang off-road. Ya, inilah Mbah Marsan yang 1 tahun yang lalu videonya viral di media sosial karena menanam pisang yang dengan tinggi 20 cm, dan bagaimana hari ini kita coba lihat perkembangannya. Ya, ini menyusuri kebun yang sebenarnya kebun tersebut adalah produktif, tapi oleh pemiliknya tidak digunakan untuk menanami, mengingat tempatnya juga agak jauh dari perkampungan. Namun demikian, Mbah Marsan mencoba untuk membudidayakan tanaman pisang yang 1 tahun yang lalu bibitnya itu setinggi 20 cm, dan oleh masyarakat mengatakan nopo saged uwoh, mengkene uwoh kula tak nyuwun. Nah, kita lihat bagaimana perkembangannya saat ini di tahun 2018. Hari ini tanggal 14 Januari 2018. Kita akan mencoba melihat perkembangan pohon pisang milik Mbah Marsan. Jika pada kesempatan 1 tahun yang lalu kami mengambil jalur dari persawahan, ini kami mengambil dari jalur yang berbeda. Dan inilah kebun Mbah Marsan, kebun pisang yang sebenarnya kebun ini konon hanya menyewa. Jadi ini sudah pertumbuhannya sangat luar biasa. Dulu masih sangat kecil-kecil, kurang lebih 20 cm bibitnya. Namun dari bibit 20 cm lebih kurang 1 tahun yang lalu, ini saat ini sudah seperti ini, dan kita lihat sudah ada beberapa anakan. Dan minggu lalu konon katanya sudah diperencokkan itu diambil, kemudian ditanam pada kebun yang lain. Itu sudah sekitar 70 batang ditanam pada kebun yang lain. Nah, kita lihat itu ada Mbah Marsan yang sudah siap untuk melihat hasil kebunnya, dan ini sedang membersihkan. Ini adalah salah satu pohon yang sudah berbuah. Ini namanya kepok putih. Ya. Mohon maaf Pak, ini mau mengganggu sebentar. Ya. Jadi apa yang melatar belakangi Bapak untuk menanam pisang di lingkungan Sampak, Desa Pidiarjo, Kecamatan Manyaran ini? Ini karena saya melihat tanah di sekitar daerah ini masih banyak lahan-lahan yang belum ditanami, berarti lahan itu masih lahan gundul. Maka kami punya perkiraan dan pikiran untuk kami tanami pisang yang konon pisang itu sangat mudah, cukup ditanam dan tinggal memelihara, merawat dengan tenaga yang sangat sedikit. Nah, kami buka-buka internet, banyak yang menawarkan bibit-bibit pisang yang cukup tinggi harganya. Maka kami mencoba sejumlah 400 batang, yang dulu itu harganya 8.000. Katanya ada yang mengatakan dari kultur jaringan atau bibit yang lain. Nah, yang saya beli itu ternyata hanya hasil dari tunas. Ya, itu banyak yang mencemooh karena lahan ini belantara dulunya. Ada yang mengatakan apakah ini juga merupakan tanaman pisang kok semacam itu. Kami pun juga belum tahu jenis pisang apa yang ditanam, karena saya hanya membeli bibit dari pengedar atau dari orang yang biasa menjual bibit.
Dan kami sampai saat ini juga belum tahu bibit apa yang kami tanam. Kalau dulu saya pesan ada yang jenis Cavendish, ada yang jenis pisang rojo, ada juga yang kepok. Namun ternyata saya ini juga belum tahu. Kalau masyarakat sekitar ini mengatakan namanya kepok putih, dan di lingkungan ini pisang semacam ini pisang yang paling tidak laku. Nah, kami mencoba ini nanti seperti apa hasilnya kami belum tahu. Jadi banyak yang sudah menanyakan jenisnya, kami memang belum tahu karena kami awam sekali tentang tanaman pisang. Dan ini usia 14 bulan. 14 bulan. Dari yang dulunya bibit itu baru sekitar 20 cm. Iya. Nah, dari 20 cm. Dan bisa lihat di sana yang sudah banyak yang mulai berbuah. Ini juga kami juga belum tahu jenisnya apa. Ini pokoknya saya hanya menanam saja. Masalah nama saya tidak peduli, yang penting berbuah pisang. Ya nanti akan kami tanyakan dan kami konsultasikan dengan petugas-petugas pertanian yang sudah tahu. Lah ini lebih-lebih ini cuma pohonnya kecil sekali. Ini juga belum tahu namanya. Nah, ini juga sudah mulai bermunculan. Ini juga. Nah, ini juga sudah mulai bermunculan. Nah, ini sama, umurnya sama, semuanya 14 bulan. 14 bulan. Nah, Itu di bawah juga masih kebunnya itu? Ya, di bawah sampai sana itu semua. Nah, yang menjadi masalah saya, kendala saya, nah ini kemarin ini sudah berbuah, namun sudah ada penyakitnya ini lah. Nah, ini yang saya menjadikan bahan pemikiran saya bagaimana cara mengatasi penyakit, padahal ini tinggal panen. Tinggal panen itu juga sudah terserang penyakit semacam itulah. Ini akan kami konsultasikan bagaimana nanti untuk mengatasi penyakit tersebut. Ini baru satu batang ya yang sakit. Yang mati sini satu batang ini, dan ini hampir tua sebenarnya. Sudah hampir panen ini. Dan kami kemarin saya potong, ternyata sudah hitam-hitam dan sudah tidak layak dimakan. Oh, jadi untuk buahnya sudah tidak bisa untuk dikonsumsi ya ini? Tidak bisa dikonsumsi. Dan ini mulai saya perencokkan, diperbanyak ya. Saya perbanyak. Dan ini yang ada di lingkungan ini sekitar 200 batang kemarin. Namun saat ini saya sudah memperbanyak dan memperlebar areal, yaitu sudah 70 batang. Dan insya Allah ini 1 bulan lagi akan kami perbanyak lagi, saya sebarluaskan. Kemungkinan ini ada juga masih 100-an. Jadi untuk dalam satu kebun ini luasnya kira-kira berapa ini? Kalau luas ini sekitar 3.000-an. Dan ini saya tanami 200. Jadi dengan 3.000 meter persegi ya, ditanami 200 batang pisang. Namun demikian sudah berhasil memperbanyak sebanyak 70 batang di pekarangan yang lain. Di tanah yang lain yang itu juga masih hutan. Jadi kami mencoba untuk menanam tanah-tanah yang benar-benar tidak produktif akan menjadi produktif. Ya, maksud kami akan memberi motivasi pada masyarakat biar tanah-tanah itu jangan sampai terjadi tanah yang kosong. Oh, jadi ini juga belum tahu ini. Ini juga belum tahu namanya apa. Yang penting saya itu berbuah pisang. Oh, iya. Buah pisang ini pasti saya yakin, karena orang-orang di sekitar itu mengatakan pisang tidak laku. Namun saya punya prinsip, meskipun hanya 10.000 kita sudah untung. Kemudian total kebun yang dimiliki berapa? Nah, ini luasnya tidak banyak. Ada yang cuma kami tanam di bawah pohon jati, pohon sengon dan lain sebagainya. Ini ada 3 tempat saat ini. Di sebelah sana utara sana ada
sekitar 500 meter. Ya sekitar 500 meter ada yang sekitar 3000 meter, dan jumlah total saat ini kami sudah menanam sekitar 500-an. Oh ya. Oh iya Pak, apa harapan Bapak ke depan? Harapan saya pertama memberi motivasi pada petani yang cuma monoton, dari petani yang dari turun temurun, untuk lebih kreatif dan lebih maju, untuk menjadikan tanah-tanah yang kosong ini supaya bisa hijau royo dengan tanaman pisang. Dan insya Allah tahun kedepannya kami akan membentuk dan membuat kelompok-kelompok biar di sini adalah menjadi kampung pisang. Saya duduk oksigen 70 aja. Kali enggak kayak konska 2000. Keluar